Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu kelas 4? Mudah-mudahan sehat selalu dan semangat terus untuk belajar di rumahnya ya nak ya. Anak ibu, materi kita pada pagi hari ini yaitunya tentang kisah dari Bilal bin Rabah yang sabar dan tabah. Jadi kita masuk dulu ke sikap sabar. Sabar adalah kemampuan menahan diri ketika ada godaan. Sabar adalah salah satu bagian akhlak yang dibutuhkan seorang muslim. Sabar bisa dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, sabar dalam menunaikan ibadah. Jadi, yang dimaksud dalam sabar dalam menunaikan ibadah itu, dalam menunaikan ibadah, setan selalu menggoda dan selalu mengganggu agar perintah untuk menjalankan ibadah kita tinggalkan atau kita lalaikan. Akan tetapi bagi orang yang sabar dapat menangkis dan mengatasinya sehingga tetap mampu mengerjakan perintah Allah dengan baik. Jadi kalau kita mempunyai sikap sabar dalam ibadah, seperti apapun godaan setan, kita akan tetap menunaikan ibadah atau perintah dari Allah. Oke, selanjutnya yaitu sabar dalam meninggalkan maksiat. Sabar dalam meninggalkan maksiat adalah menahan diri untuk menghindari segala perbuatan jahat dan menuruti hawa nafsu. Kemudian sabar adalah tahan menghadapi cobaan, tidak lekas marah, tidak lekas putus asa. Dengan kata lain, sabar adalah pengaruh dari keyakinan yang dalam dan tujuan yang bulat mencari keridhaan Allah untuk memperoleh derajat yang tinggi. Jadi kalau orang sabar dalam meninggalkan maksiat ini juga banyak cobaannya ya nak ya. Jadi kita harus bisa selalu mendekatkan diri kepada Allah, mengerjakan hal-hal yang diperintahkan Allah, atau selalu berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Insya Allah kita bisa sabar dalam meninggalkan maksiat. Kemudian selanjutnya sabar dalam menghadapi musibah. Suatu musibah yang menimpa seseorang ia terima dengan ikhlas dan bertawakal kepada Allah, dan setelah berikhtiar keluar dari musibah. Maksudnya itu berserah diri kepada Allah dan berusaha untuk keluar dari musibah yang kita hadapi. Hidup ini adalah perjuangan. Sebuah perjuangan tidak luput dari ujian dan cobaan. Jadi rintangan dari sabar ini adalah ujian dan cobaan. Ketika kita bisa melalui ujian dan cobaan, berarti kita sudah termasuk orang yang sabar. Oke anak ya, kita lanjut ke sikap tabah. Tabah adalah tahan menghadapi kondisi yang tidak disenangi dengan ridho dan menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang tabah akan tetap tenang dalam berbagai keadaan. Dia akan selalu mengingat Allah dan berserah diri kepadanya dalam situasi dan kondisi apapun. Orang yang tabah akan tegar walau sedang terkena musibah. Ia tidak akan putus asa dalam menunaikan kewajiban dan meraih apa yang dicita-citakan. Jadi sabar dan tabah ini dua sikap yang saling berkaitan atau saling terikat ya nak ya. Orang yang tabah sudah pasti sabar, orang yang sabar sudah pasti tabah. Karena dua-duanya adalah untuk menghadapi ujian dan cobaan yang datang dari Allah. Ketika ada ujian dan cobaan datang dari Allah, ketika kita mampu melewatinya, maka kita sudah termasuk orang yang sabar dan tabah. Oke. Halaman 59 ada tentang kisah Bilal bin Rabah di buku paket halaman 59. Anak ibu bisa baca ya. Mohon dibaca dan dipahami kisah Bilal bin Rabahnya. Kemudian kita masuk ke gimana sih cara meneladani perilaku sabar dan tabah dari Bilal bin Rabah. Ada hikmah dari kisah Bilal bin Rabah itu. Yang pertama,
Keteguhan hati Bilal bin Rabah dapat mempertahankan keimanannya, patut kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, rasa takut kita kepada Allah harus dapat mengalahkan rasa takut kita kepada selain Allah. Yang ketiga, janji Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan memegang teguh keimanannya ke dalam surga pasti akan ditepati. Yang keempat, kekuasaan Allah menjadikan segala sesuatu yang mustahil menjadi mungkin. Jadi dari kisah Bilal bin Rabah ini dapat kita ambil kesimpulannya bahwasanya Bilal bin Rabah adalah orang yang mempunyai keimanan yang tinggi kepada Allah dan selalu bersikap sabar dan tabah terhadap ujian serta cobaan yang datang menimpanya dari Allah Subhanahu wa taala. Oke anak ibu, itu penjelasan tentang sabar dan tabah dalam kisah Bilal bin Rabah. Jadi anak ibu mohon dibaca dan dipahami kisah dari Bilal bin Rabah ya nak ya, serta materi kita tentang sabar dan tabah. Apabila ada anak ibu yang tidak paham atau tidak mengerti dengan penjelasan ibu, bisa tanyakan langsung melalui WA pribadi ibu. Itu penjelasan dari ibu. Sekian, terima kasih. Semangat terus untuk belajar di rumahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.